Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 dengan materi pertemuan 14 yaitu akuntansi sumber daya manusia. Sebelum ke materinya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Universitas Pamulang semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Prodi Akuntansi A1, kelas 04 Sake 012 dari reguler C. Di video ini kami akan menjelaskan tentang materi akuntansi sumber daya manusia. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori akuntansi oleh dosen pengampu Bapak Tito Sumarsono SEMAK. Mari teman-teman simak materi dan penjelasan dari kelompok 14. Akuntansi sumber daya manusia ASDM. Akuntansi sumber daya manusia yaitu proses mengidentifikasi dan mengukur data tentang sumber daya manusia dan menyampaikan informasi ini kepada mereka yang berkepentingan. Ada 3 fungsinya, yaitu yang pertama sebagai kerangka kerja untuk membantu pengambilan keputusan di dalam SDM. Yang kedua, memberikan informasi kuantitatif tentang biaya dan nilai SDM sebagai unsur organisasi. Dan yang ketiga, memotivasi. Manajer mengadaptasi informasi SDM dalam pengambilan keputusan yang menyangkut orang. Tujuan akuntansi sumber daya manusia ini adalah memberikan informasi tentang sumber daya manusia dalam suatu perusahaan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Secara umum, fungsi ASDM ini adalah yaitu yang pertama, untuk melengkapi informasi tentang nilai SDM. Yang kedua, untuk memberikan informasi kepada manajer personalita. Yang ketiga, memberikan indikator dalam pengawasan aktiva. Dan yang keempat, membantu pengambilan prinsip manajemen. Manajemen akuntansi sumber daya manusia. Tujuan utama akuntansi sumber daya manusia untuk membantu para manajer perusahaan dalam mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi sumber daya manusia. Akuntansi SDM memberikan informasi kuantitatif maupun kualitatif kepada manajemen mengenai pemenuhan, pengembangan, pengalokasian, kapitalisasi, evaluasi, dan penghargaan atas sumber daya manusia. Untuk ini dikenal Human Resources Value Theory. Dalam hal ini dikenal 2 teori, yaitu yang pertama Flamhouse Theory dan yang kedua Lex and Bowers Theory. Artian dari teori Flamhouse, dalam model Flamhouse disebutkan bahwa untuk mengukur nilai individu maka dapat dilihat dari interaksi 2 variabel. Yang pertama the individualist conditional value dan kedua probability that the individual will maintain membership in the organization. Teori Likert and Bower. Kalau Flamhouse mencoba menilai individu, Likert and Bower menilai kelompok atau kemampuan produktif dari orang-orang yang ada dalam organisasi, dari suatu perusahaan atau unit yang ada di dalamnya. Menurut Likert and Bower, ada 3 variabel yang saling berhubungan dan mempengaruhi efektivitas SDM dalam suatu organisasi. Yang pertama itu ada kasual, yaitu variabel independen yang dapat secara langsung atau disengaja diubah oleh organisasi dan manajemennya yang seterusnya. Yang kedua ada intervening, yaitu variabel yang menggambarkan keadaan internal, kesehatan dan komunikasi kemampuan berprestasi dari organisasi seperti loyalitas, sikap, motivasi, prestasi, dan tujuan. Yang ketiga ada end result, yaitu variabel dependent yang menggambarkan hasil yang dicapai oleh organisasi seperti produktivitas, biaya kegiatan karena rusak, pertumbuhan harga saham dan laba. Lalu di sini ada biaya SDM, yaitu menentukan biaya SDM, maka telah ditemukan berbagai teori dan model pengukuran biaya SDM ini. Kalau dikelompokkan dia ada 2 bagian besar. Yang pertama itu ada Human Resource Cost Model, yang kedua ada Human Resource Value Model. Yang ketiga ada jenis biaya. Nah, Flamhouse ini mengidentifikasikan 2 nilai berikut.
Yang pertama ada acquisition cost, yaitu semua pengorbanan yang terus dikeluarkan untuk mendapat pejabat baru. Biaya langsung seperti biaya perekrutmen, biaya seleksi, hearing, dan penempatan. Yang kedua itu ada learning cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melatih pegawai sampai memiliki kualitas yang diharapkan. Untuk mendukung jabatan tertentu atau untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Jadi biaya langsung ini seperti biaya training, orientasi, dan on the job training. Yang ketiga ada keuntungan ASDM. Yang pertama, keuntungan ASDM ini, metode ini dapat untuk kegiatan budget biaya pegawai. Yang kedua, dapat digunakan untuk strategic planning perusahaan secara menyeluruh. Yang ketiga itu ada membantu dalam fungsi kontrol, dan keterbatasan ASDM itu terdapat menjadi 3. Yang pertama, tingkat kepercayaan pada data yang digunakan sebagai input, karena data historis yang lalu tidak ada hingga perlu ditafsir. Yang kedua ada validitas dari kategorian 7 biaya pensiunan. Yang ketiga ada kegunaannya bagi fungsi perencanaan dan kontrol secara empiris belum bisa dibuktikan. Kesimpulan, akuntansi sumber daya manusia merupakan cabang akuntansi yang berfokus pada pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi mengenai sumber daya manusia dalam organisasi. Terutama dari segi nilai ekonomisnya, ASDM bertujuan untuk memperlihatkan kontribusi manusia sebagai aset yang sangat rekrutmen, pelatihan, pengembangan, serta nilai produktivitas karyawan. Meskipun belum sepenuhnya diterima dalam standar akuntansi konvensional, ASDM memberikan manfaat signifikan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan strategi, pengelolaan tenaga kerja, serta efisiensi biaya. Penerapan ASDM dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penghargaan terhadap sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan organisasi. Selesai sudah penjelasan materi akuntansi sumber daya manusia dari kelompok 14. Semoga apa yang kami jelaskan menjadi ilmu dan pengetahuan yang baru untuk teman-teman. Sekian video dari kelompok 14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.